Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Sebelum lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran ekonomi kelas 10 kita pada pembelajaran hari ini, kita akan bahas di bab 7, manajemen. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas dua hal. Yang A, pengertian manajemen. B, fungsi-fungsi manajemen. Kita mulai di A, pengertian manajemen. Pengertian manajemen ditinjau dari segi seni art adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dikemukakan oleh Mary Parker Follett. Lalu ada pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pengertian ini disampaikan oleh Luther Gulick. Baru ada pengertian manajemen ditinjau dari segi proses. Jadi ditinjau dari segi proses menurut James F. Stoner mengatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Itulah pengertian manajemen ditinjau dari segi proses menurut James F. Stoner. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, yang B kita masuk di fungsi-fungsi manajemen. Nah, ini fungsi manajemen menurut George Terry, Henry Fayol, Ernest Dale, Cons and O'Donnell, William dan Sodak Shagian. Nah, kalau George Terry mengatakan fungsi manajemen planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kalau Henry Fayol mengatakan planning, organizing, motivating, condition, dan controlling. Kalau menurut Ernest Dale, fungsi manajemen adalah planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Dan menurut Cons and O'Donnell mengatakan planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Kalau fungsi manajemen William Newman mengatakan planning, organizing, assembling of resources, dan directing. Dan terakhir menurut Sonda Shagian mengatakan fungsi manajemen itu planning, organizing, motivating, dan controlling. Nah, itulah fungsi manajemen, dan sekarang kita akan belajar tentang fungsi manajemen menurut George Terry. Yang pertama, planning atau perencanaan. Fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan. Dalam urutan kegiatan, perencanaan merupakan kegiatan awal. Fungsi yang lain bekerja setelah diberikan arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Kita melihat pertanyaan berdasar pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, seorang manajer akan memulai dengan menjawab pertanyaan 5W dan 1H sebagai berikut. A. 1. What? What itu seorang manajer harus menjawab pertanyaan apa yang hendak dicapai dan kemudian dirumuskan dalam mencapai tujuan tertentu. 2. Why? Seorang manajer harus menjawab mengapa hal tertentu menjadi tujuan. Ya harus dapat memberi alasan yang disertai hasil analisisnya. 3. Where? Seorang manajer harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan lokasi perusahaan, misalnya
Mengapa memilih lokasi dekat konsumen? Keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ekonomi, sosial, dan teknis. 4. When. Seorang manajer harus dapat menentukan jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan. 5. Who. Seorang manajer harus mampu mempertanggungjawabkan mengapa orang-orang tertentu yang dipilih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memperhatikan asas the right man on the right place. 6. How. Seorang manajer harus dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan. Ia tidak harus melaksanakan pekerjaan seorang diri, melainkan dapat melimpahkannya kepada stafnya. Jadi 3 jenjang perencanaan. 1 jenjang atas atau top level. Perencanaan ini bersifat strategis, yaitu memberi petunjuk umum, merumuskan tujuan, mengambil keputusan, dan memberi petunjuk pola penyelesaian, serta bersifat menyeluruh. 2. Jenjang menengah, middle level. Perencanaan ini bersifat administratif, yaitu menyangkut cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan dari perencanaan itu dapat dilaksanakan. 3. Jenjang bawah atau low level. Perencanaan ini berfokus untuk menghasilkan sehingga perencanaan mengarah pada pelaksanaan atau operasional. Yang lanjut C, syarat-syarat perencanaan. 1. Memiliki tujuan jelas. 2. Bersifat sederhana sehingga tidak sulit dalam pelaksanaan. 3. Memuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. 4. Bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan. 5. Memiliki keseimbangan antara tujuan setiap bagian dan tujuan akhir perusahaan. Dan serta memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta dapat digunakan secara efektif dan berdaya guna. D. Manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan yaitu membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit terorganisasi menurut arah yang sama, mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, memudahkan pelaksanaan pengawasan, dan memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga pelaksana memiliki gerak dan pandangan yang sama. Fungsi manajemen yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Nah, kita mulai di A, unsur organisasi. Unsur organisasi adalah sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan, dan kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. B. Manfaat pengorganisasian. Manfaatnya yaitu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan, menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas, dan membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. C. Fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian yaitu memiliki beberapa tugas, mendelegasikan wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana, membuat pembagian tugas yang jelas, dan mengordinasikan seluruh kegiatan. D. Bentuk organisasi. 1. Organisasi garis adalah organisasi di mana wewenang pimpinan langsung ditujukan kepada bawahan, sehingga bawahan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. Organisasi garis sering disebut juga organisasi militer. Organisasi garis cocok diterapkan pada organisasi yang sederhana, yang memiliki jumlah karyawan sedikit dan belum ada spesialisasi. Yang kedua, organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan
jenis fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi fungsional cocok digunakan pada badan-badan yang secara tegas memberi pekerjaan atas fungsi-fungsi. 3. Organisasi garis dan staf adalah organisasi yang memberi wewenang dan pada pimpinan untuk memberi komando pada bawahan. Organisasi ini cocok digunakan pada organisasi yang jumlahnya personilnya besar, daerah operasinya luas, dan bidang tugasnya beraneka ragam. 3. Fungsi manajemen ketiga yaitu pelaksanaan, actuating. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan. A. Otoriter, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin ini tidak melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Bawahan dianggap hanya melaksanakan pekerjaan dan bukan sebagai rekan sekerja. Pemimpin otoriter menganggap hubungan antara pemimpin dan bawahan seperti hubungan antara majikan dan buruh. B. Demokratis, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengakomodasi pendapat bawahan dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang demokratis menganggap diri dan bawahannya adalah satu tim. C. Bebas, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menyerahkan proses pengambilan keputusan pada bawahannya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini hanya memberi arahan dan nasihat dalam pengambilan keputusan. Fungsi manajemen yang keempat, pengawasan, controlling. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Henry Fayol, pengawasan adalah sebagai tindakan meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar karyawan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul, dan memberi jalan keluar atas sesuatu kesalahan. Pengawasan dapat berjalan efektif jika memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Jalur atau urut-urutan routing. Agar pengawasan efektif dan efisien, seorang manajer harus dapat menetapkan jalur atau cara untuk mengetahui di mana kesalahan sering terjadi. D. Penetapan waktu, scheduling. Seorang manajer harus dapat menetapkan kapan pengawasan dilakukan. Pengawasan yang terjadwal terkadang kurang efisien. Pengawasan yang dilakukan secara mendadak ada kalanya lebih berguna dibandingkan pengawasan yang terjadwal. C. Perintah melaksanakan, inspecting. Inspecting merupakan prinsip pengawasan berupa perintah pelaksanaan terhadap suatu pekerjaan dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. Melalui perintah ini dapat dihindari suatu pelaksana pekerjaan terkatung-katung sehingga dapat diidentifikasi siapa yang berbuat salah. D. Tindak lanjut atau follow up. Jika kesalahan telah ditemukan, maka pimpinan harus mencari jalan keluar atas kesalahan itu. Pemimpin harus dapat memberi petunjuk kepada bawahan agar kesalahan yang sama tidak terulang. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.